Izin perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Sona. Latar belakang pekerjaannya saya dulu karyawan mall Paris Panjang Bandung yang hanya bisa bertahan untuk hidup. Alhamdulillah dipertemukan peluang ini Bapak Ibu. Beruntung saya bisa bergabung di sini, dapat rezeki 2 kali motor cash 40 juta. Luar biasa bukan peluang ini. Miliar ya. Luar biasa saya yang tadinya hanya karyawan, di sini banyak yang terbantu dari latar belakang pedagang sampai di sini PNS, polisi banyak yang terbantu di sini yang bisa dapat penghasilan. Nah kalau saya bisa Bapak Ibu jauh lebih bisa lagi. Nah sebentar lagi saya akan menuju motor ketiga dan juga mobil Vios 150 juta. Berikan apa untuk dunia ini? Nah Bapak Ibu di sini kuncinya fokus ya, fokus. Siap semangat. Nah Bapak Ibu jangan ragu untuk tepuk tangan dan antusias karena tepuk tangan itu bisa melancarkan peredaran darah, bikin kita sehat. Nah Bapak Ibu yang antusias dan semangatnya saya akan segera dapat rezekinya di sini. Nah beruntung sekali Bapak Ibu yang mengundang Bapak Ibu hari ini karena di luar sana banyak yang pengen gabung di sini tapi nggak ada yang undang Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu dapat rezekinya bisa hadir di sini. Berterima kasihlah kepada orang yang mengundang Bapak Ibu semua ya. Nah Bapak Ibu di PTB sini Bapak Ibu ada yel-yelnya. Yel-yel ini harus semangat karena bisa menjadi doa buat kita semua. Kalau saya bilang apa kabar? Kalau saya bilang brilliant, cerdas, berkah, berprestasi, cerdas, berprestasi. Siap fokus? Kalau bisa sambil loncat Bapak Ibu, karena ini impian. Mau Bapak Ibu duduk-duduk aja. Gimana mau angkatan dan belajar keluar banyak yang angkatan aja susah. Nah kalau saya bilang siap semuanya? Kalau bisa sambil loncat. Nah, Bapak Ibu mau tahu seperti apa peluangnya? Bapak Ibu siap fokus? Siap melihat atau kita belajar bersama ya mengenai cara mendapatkan hasil atau uangnya ya. Nah, Bapak Ibu intinya fokus dan semangat ya. Nah, yang menjelaskannya bukan saya Bapak Ibu. Beliau ini seorang yang luar biasa ya. Dulunya mantan karyawan, alhamdulillah beliau juga MC ya, MC di GSS Bapak Ibu. Grand Sukses Seminar Bapak Ibu. Luar biasa kali ini akan membawakan sesi pertama Bapak Ibu ya. Beliau ini sudah dapat 150 juta cash Bapak Ibu Star Ambassador. Makanya itu sudah banyak. Nah kalau saya jadi Anda, saya akan bangkit dan berdiri Bapak Ibu. Kita bangkit dan berdiri. Berikan aplaus. Bersama dengan meriah untuk Bapak Isan Khalid. Lebih meriah lagi Bapak Ibu. Lebih meriah lagi semangatnya. Oke, silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, hari Sabtu siang ini menjelang malam mingguan. Ada yang jodoh malam mingguan? Ya, sebelum malam mingguan kita silaturahmi dulu di tempat ini untuk mendengarkan sebuah informasi yang mudah-mudahan informasi ini bisa menjadi asbab wasilah untuk Bapak Ibu perbaikan ekonomi supaya bisa lunas utang bebas riba. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salam kenal Bapak Ibu, nama saya Ihsan Kamil, usia saya 17 tahun. Dikali 2 aku belum selesai. Ya, jadi alhamdulillah siang ini saya diberikan kesempatan ya menjelaskan sebuah informasi di hadapan Bapak Ibu semua. Boleh perkenalan tadi yang baru pertama kali hadir ke tempat ini baru diundang Ibu lebih tinggi lagi. Bau ketiak sedikit nggak apa-apa. Masya Allah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua ya yang sudah hadir ya. Jadi tujuannya Bapak Ibu hadir ke tempat ini adalah kita mau silaturahmi yang pertama, betul? Karena insya Allah dari silaturahmi jadi banyak umur dan banyak rezeki. Amin. Yang kedua kita mau berbagi informasi. Yang alhamdulillah lewat wasilah informasi ini
banyak sekali masyarakat terbantu perekonomiannya, bahkan bisa lunas utang dan bisa membeli kendaraannya secara cash. Yang mudah-mudahan jika Bapak Ibu juga mau memahami informasi ini, mudah-mudahan menjadi rezeki besar juga untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi tugas Bapak Ibu siang ini cukup perhatikan saja, simak sampai selesai. Masalah tertarik atau tidak itu urusan belakangan. Kalau menurut Bapak Ibu bagus, yuk kita jalani bareng-bareng. Kalau menurut Bapak Ibu nggak bagus, anggap saja sebagai informasi. Setuju? Oke, jadi bro kita lihat ya. Nah, wah belum apa-apa udah tulisannya impian. Nah, Bapak Ibu ya, kita ini mah sharing lah ya. Sharing apapun pekerjaan Bapak Ibu hari ini, misalkan ada yang kerja atau punya usaha, ataupun misalkan hanya di rumah ya, ngurus suami ya, karena saya lihat di sini banyak ibu-ibu ya. Saya yakin dan percaya apapun kegiatan Bapak Ibu saat ini yang bekerja atau punya usaha apapun pasti punya keinginan, punya tujuan, punya impian, dan masing-masing pasti setiap orang berbeda. Betul? Nah ini hanya contohnya saja, misalkan apa? Nih ada gambar rumah. Mungkin yang hari ini mohon maaf, yang masih buka pintu aja udah dihina sama pintu ngontrak. Ketawa kenapa? Ayah itu ayah. Mudah-mudahan yang pasti pengen banget punya rumah kayak gitu. Minimal di komplek lah ya. Jadi lah janjian di babaturan teh teh lieu aya di jero gang mah da sok dieu. Disebut nanti rumah visi misi. Misi apa? Misi. Gang 1000 punten disebutnya. Pasti pengen yang namanya punya rumah. Cuma masalahnya itu Bapak di Bandung ayeuna harga imah sabaraha. Mohon maaf ini bahasa saya dimengerti kan? Ya, ada yang di luar dari Bandung? Enggak. Sumatera. Ibu ngerti bahasa saya? Ada di bawah punya ya. Tenang di bawah ada artinya Bu. Pengen punya rumah yang layak, tapi sebelah di Bandung kira-kira harga itu Bapak sekarang di Bandung harga rumah di komplek 400. Hah? Eta teh can isinya belum isinya. Rice cooker, sendok, garpu, cuci gigi dan lain-lain, alat ngepel betul. Berapa? Itu baru satu impian. Tapi di antara kita harus kita sepakati dulu, jangan ada yang punya pola pikir mimpi jangan terlalu tinggi, nanti jatuh sakit. Nah, berarti wajar boga-boga iman dan pikiran lagi jika gitu. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Percaya Allah Maha Kaya, pasti punya kawan kamu. Tapi percaya pula, percaya aja dulu betul. Sepakat nggak Bapak Ibu? Itu baru satu impian rumah nih ini. Nah, yang jomblo ada jomblo di sini. Langsung menunjukkan jujur. Astagfirullah. Pengen menikahkan anak lah misalkan ya. Ya kalau yang jomblo berarti nikah lagi, gitu ya nikah lagi. Pertanyaannya sekarang butuh sabaraha, butuh berapa? Sebenarnya nikah itu murah, yang mahal itu gengsi. Harus gedung, catering. Saat nikah itu potongan bulan nunjuk awan. Bener tuh. Pre-website pasti ada nunjuk awan, nah mana mau dipikir-pikir? Pertanyaannya udah berapa? 200 juta. Kurang lebih. Apalagi kalau ibu-ibu banyak yang di pernikahan, kalau makanannya nggak enak, diomongkan. Yakin? Iya cuy, eta mah lain rendah, mengkoas kabehanana. Lagi kalau udah apa namanya siang-siang tinggal sayurnya, tinggal kuahnya mah kerupuk, oh itu diomongin ya. Ibu biasanya punya. Terus apa lagi? Pengen punya kendaraan. Ya, pengen punya mobil lah minimal, karena sekarang mobil itu bukan untuk gaya-gayaan Pak, tapi kebutuhan. Baik kalau anaknya banyak, tuh. Baik kalau musim mudik pengen dong punya mobil. Atau pernah nggak Bapak Ibu yang masih naik motor di lampu merah ada mobil bagus, ya Allah kapan punya mobil? Pernah nggak ada perasaan dia begitu? Pengen punya mobil. Terus apa lagi? Yang muslim
Pengen ibadah haji atau ibadah haji sekarang waiting listnya berapa tahun Bapak? Hampir berapa tahun? 15 tahun. Masih ada di sini kok pakai motor. Kita nggak tahu betul. Waiting listnya lama, minimal umroh sekeluar. Belum apalagi punya anak pendidikan. Nah kemarin baru kenaikan kelas, benar tak Bu? Gimana kalau anaknya ada yang masuk SD, SMP, SMA, kuliah, kira-kira biayanya mahal apa mahal banget? Nah kalau ditotalin ibu bapak, mungkin di antara kita selama ini ada yang sudah terjerat hutang gara-gara ingin mewujudkan ini. Ada? Ayo. Pengen punya mobil, market pun akhirnya maju. Betul Bu? 5 tahun. Nah, ditanya punya mobil, punya, tapi kalau nggak dibayar 3 bulan, dibalikin duit kan? Jadi lah yang ibu kan itu masih nulis ini. Betul? Nah, apapun pekerjaan kita saat ini, aktivitas kita saat ini, benar nggak kira-kira tujuannya pengen wujudkan impian demi apa? Untuk membahagiakan orang-orang yang kita sayangi. Setuju? Lanjut. Next. Nah, tapi pada kenyataannya saat ini fenomena di masyarakat kita ini banyak yang berpikirnya kalau nggak hutang nggak punya. Betul apa betul? Ya. Akhirnya banyak orang yang terjebak di hutang atau cicilan, bahkan sekarang pinjol judo, betul Bu? Buka YouTube saja iklannya sudah pinjaman online. Banyak banget orang sampai bunuh diri hanya gara-gara tidak bisa bayar hutang dan lain-lain. Maka mudah-mudahan di antara kita semua hari ini yang masih ada hutang apalagi riba, mudah-mudahan Allah lunaskan selunas-lunasnya. Dan jangan pernah ambil cicilan lagi, kebiasaan peta karakter. Itu yang harus dirubah. Berarti harus percaya kalau Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Harus percaya Bu. Kenapa? Karena banyak orang yang menganggap biasa yang namanya hutang riba, padahal itu dosa besar. Ya, udah disebutin tuh di Al-Quran. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Ayah nanya, emang Pak Isan ciri-ciri riba itu mau mahal yang gimana? Ciri-ciri riba itu kalau dibayar ada bunga, kalau nggak dibayar ada denda, kalau dilunasi ada penalti. Itu riba. Dan itu dosa terkecilnya Bapak Ibu sama halnya berzina dengan ibu kandung sendiri. Bahkan Allah dan Rasulnya akan memerangi siapapun pelaku riba. Pertanyaannya, siapa ditantang perang sama Allah dan Rasul? Apa yang diperangi? Hati dan pikirannya. Makanya kalau Allah Ta'ala iya pasti ada orang ibu baru pokoknya apa? Ya, awak di mana, pikiran di mana? Pak Iksan kau tahu arumus. Lanjut. Lanjut. Nah, terus gimana dong Pak kalau misalkan kita ingin wujudkan impian kita tadi, tapi tong berhutang karena dosanya besar? Kita berjanji pada Allah bertobat, kita lunasi, dan jangan pernah ambil cicilan lagi. Tong dijadikan kebiasaan ibu bapak utang. Benar-benar yakin kepada diri bahwa Allah Maha Kaya. Terus gimana dong solusinya Kang Iksan? Ya harus nabung, kudu sabar. Meskipun si ibu teh Kang Iksan nabung paling 4 bulan, bulan kelima dicopot boleh. Kalau udah Idul Fitri, tabungan kembali Fitri. Bersihnya punya. Kalau buahnya jadi ranginan Idul Fitri bersih. Nah, berarti kalau misalkan harus menabung, berarti harus sabar. Kalau orang sudah bilang kudu dipraktekkan karena takut yang namanya dosa riba, harus nabung. Sekarang gini Bapak Ibu, tadi total keinginan kita tadi ya, misalkan rumah, biaya pendidikan, biaya pernikahan, umroh atau mobil, anggaplah ditotalkan 1 miliar lah. Gak usah hidup mewah-mewah, minimal hidup lah ya 1 miliar. Nah berarti kalau nabung harus menuju ke 1 miliar. Pertanyaannya,
Kalau nganyuk bisa riba deh. Anggap misalkan diperketkan bisa nabung sebulan 1 juta menuju ke 1 miliar, berarti sejuta sebulan menuju 1 miliar. Nabungnya harus berapa bulan? Itu hitungan matematika itu kalau bisa nabung sebulan 1 juta. Apa kabar yang di bawah itu? 1 juta sebulan menuju 1 miliar berapa bulan? 1000 bulan. Tahu itu 1000 bulan? Lailatul Qadar. Berapa tahun 1000 bulan itu? 83 tahun. Ditambah usia Bapak Ibu sekarang. Game over. Kalau bisa nabung sebulan, gimana yang di bawah? Kumaha anu assalamualaikum waalaikumsalam hasilan anu 5 koma tanggal 5 udah koma. Maka wajar nggak orang-orang di luar sana itu jangan ketinggian karena penghasilannya udah nggak cukup. Betul? Nah tapi kita di sini kok buat berpikir jernih, kita harus percaya kalau Allah Maha Kaya pasti ada solusi. Jangan mau apa-apa. Kalau kamu kan nggak punya, maka alam semesta akan mengabulkan karena pikiran kita. Kalau kamu tak punya maka sepanjang hidup terus berutang tidak pernah selesai. Setuju Bapak Ibu? Nah, kita mulai perbaiki dulu pikiran kita. Siap? Karena tadi Allah sesuai dengan prasangka hamba. Kalau prasangka Bapak Ibu jangan boros-boros cari uang susah, pasti susah cari uang. Kita harus perbaiki dulu ini betul. Harus yakin dan percaya. Nah, itu kalau nabung terus gimana dong Pak? Kalau nabungnya cuma 500.000, ya 2 kali Lailatul Qadar. Gitu ya punya. Ibu tahu 1000 bulan? 1000 kali datang bulan. Lanjut. Nah, belum fenomena yang terjadi sekarang itu Bapak. Orang baru lulus sekolah, nyari kerja susah apa gampang? Bahkan sarjana pun masih banyak yang ngaku itu tombingan satu kan apa sih buat kamu? Aduh kayak buat kamu. Nah, PHK di mana-mana betul. Banyak banget tuh lihat di TikTok tuh ya kemarin lamar pekerjaan dibuka lowongannya cuma berapa ya kelamannya ribuan orang betul. Lanjut apa lagi? Terus gimana dong Pak solusinya? Kalau pengen lunasin hutang atau beli sesuatu dengan cara cash karena takut dia namanya dosa riba. Kalau nabung nggak bisa, berarti harus mencari jalan penghasilan yang lain di luar kesibukan Bapak Ibu saat ini. Setuju atau tidak? Setuju apa tidak? Jadi solusinya gimana? Ya harus menambah keran penghasilan. Tetapi mencari keran penghasilan carilah yang memang tidak mengganggu aktivitas yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu hari ini kerjanya tetap jalan. Ibu Bapak sambil dagang punya usaha di rumah atau di mana tetap jalan. Atau ngurus suami ngurus anak tetap jalan. Tapi punya pekerjaan baru tanpa mengganggu aktivitas yang sudah ada, tapi bisa punya keran penghasilan. Setuju atau tidak? Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah pilihannya apa Kang Iksan? Nah dibuka tak. Contoh Bapak Ibu pengen punya usaha apa di luar sana zaman kiwari. Misalkan apa bangun perusahaan. Modal lagi di mana? Betul? Franchise. Bikin mie gacoan, nah seberang miliar. Bikin Alfamart, Indomart, kan itu franchise ya. Asal yang penting ibu bapak punya uangnya. Betul? Atau misalkan apa jadi bos kontrakan. Tapi pertanyaan punya enggak? Uangnya berapa? Ngegel curug deh baik. Karena kalau orang-orang punya usaha ini, satu harus punya modal, kedua punya ilmunya, ketiga punya relasinya. Punya modal, nggak punya ilmu, nggak punya relasi, bangkrut pasti. Betul nggak kira-kira? Terus kalau masalah usaha ini apa tuh Kang Iksan yang modalnya lebih ringan? Ada nggak peluang usaha yang modalnya lebih ringan? Next, ada nggak? Next kita lihat. Ini kan modal pasti di atas 100 jutaan kalau usaha seperti ini.
lebih ya, kan 100 jutaan lebih. Kalau 100 juta ke bawah ya kayak gini, warung kelontong pinggir jalan, ini sebelah kanan, sebelah naon lah segala macam pinggir jalan. Bener tuh Bu? Dagang bakso, dagang sebelah, tapi balik lagi, ada nggak waktunya? Karena punya usaha kayak gini perlu ditungguan Bu. Harus sewa tempat, harus yang strategis, betul. Kalau udah mulai ramai, lupa preman biasanya minta jatah, betul. Nah pertanyaannya, dengan usaha seperti ini, Ibu siap nggak berprosesnya? Karena ini juga sama butuh persaingan. Contoh, tukang nasi goreng di sebelah sini sama di sebelahnya sama-sama jualan. Yang ini sepi, yang ini ramai. Kira-kira ini yang sepi, kalau nanya ke yang ramai, menu-menunya atau resep-resepnya dikasih enggak? Enggak. Persaingan. Betul. Jadi usaha apa tuh Pak? Pengen punya penghasilan tambahan tanpa mengganggu aktivitas yang sudah ada, tapi hasilnya besar, bisa dikerjakannya bebarengan, minim resiko. Apakah ada Kang Iksan? Lanjut. Maka hari ini hadir kami memberikan informasi Brilliant Biz, insya Allah menjadi solusi terbaik untuk Bapak Ibu sekalian. Kenapa harus Brilliant Biz? Karena bukan hiji Pak Bu, modalnya kecil, terjangkau, hanya sekali selama-lamanya, terjangkau ini. Ya. Kedua, resikonya kecil. Ya, tapi potensinya besar, dikerjakannya juga barengan, gotong royong, berjemaah, dan buktinya udah ada. Kalau buktinya udah ada, berarti sebenarnya nanti tugas Bapak Ibu tinggal nyontek. Ingat di zaman sekolah, nyontek dilarang? Usaha ini mah wajib main. Kudu. Kalau mau dapat hasil, nyontek ke orang-orang yang sudah dapat hasil, maka insya Allah Bapak Ibu juga pasti akan dapat hasil. Timbul pertanyaan, emang Brilliant Biz itu apa Kang Iksan? Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pernah dengar kali ya. Yuk kita jelaskan. Next. Nah, Pak Bu, kalau Bapak Ibu misalkan ngelamar kerja, ya sekali tanya kan, Bapak Ibu pengen digaji berapa? Kan gitu kan? Betul? Kalau gajinya kecil semangat nggak kerjanya? Tidak. Nawanan lagi waktu, betul. Nah, di Brilliant Biz ini yang ditawarkan Pak Bu potensinya sakit. Seberapa ya Pak Bu? 3 miliar. Pernah lihat kaca? Kaca. Kecil. Enggak ada Pak. Oh, nah, kalau potensi yang disiapkan seperti ini, kira-kira itu semangat tuh kira-kira kerjaan. Hutang ibu bapak lunas tuh kalau sekian. Modal kawin bisa? Kawin dari? Bangun rumah? Berangkat umroh sekeluarga? Nah, maka itu harus semangat ini potensi yang disiapkan. Timbul pertanyaan gimana caranya? Kalau hiji lagi. Next. Nah, kenalan dulu. Tak kenal maka tak anu. Karulah tuh, betul. Brilliant Biz ini apa Kang Iksan? Jadi program Brilliant Biz ini ya adalah program yang dilahirkan oleh perusahaan Best Corporation yang sudah berdiri di Indonesia ini kurang lebih sudah hampir 18 tahun. Jadi ini adalah sebuah perusahaan direct selling karya putra bangsa yang kantor pusatnya di Bandung, Bu. Tapi di luar daerah di berbagai kota pun sudah banyak sekali. Bahkan kita juga sudah ada kantor cabang di Malaysia dan di Brunei Darussalam. Jadi ini perusahaan karya putra bangsa yang alhamdulillah sudah kurang lebih 18 tahun. Jadi ini perusahaan bukan baru, ya bukan coba-coba, tapi sudah terbukti dan saya mau nanya Bapak Ibu, kalau ditawarkan bisnis mending perusahaan yang baru lahir atau yang sudah terbukti? Nah, coba pakai logika berpikir, betul? Nah, lanjut. Nah, legalitasnya kemana Kang Iksan? Nah, karena perusahaan ini sudah hampir 18 tahun, jadi os-os masnis legalitas. Kita bunuh, soalnya yang bunuh. Maka dicek kiri kanan hidup coba.
Saya rumah tahu. Ya, jadi os-os masnis legalitas semua lengkap. Ya, mulai dari surat izin usaha perdagangan, dari Kementerian Perdagangan, bahkan nih, ya, kita sudah tersertifikasi syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Alhamdulillah, jadi tidak ada unsur judi, tidak ada unsur borong, tidak ada unsur untung-untungan. Jadi siapa yang kerja dia yang dapat, pokoknya adil sesuai dengan kinerjanya. Jadi tidak seperti, mohon maaf kalau Bapak Ibu zaman sekarang ditawarkan kayak investasi bodoh, duduk diam dapat duit, waduh, kata saya. Segala sesuatu harus berkeringat, tidak ada yang instan, betul? Agar apa? Agar berkah, betul? Nah, bahkan alhamdulillah ya perusahaan kita juga mendapatkan beberapa penghargaan. Ya, pertumbuhan kita tercepat, perusahaan terbaik, ya, dan produk-produk juga yang terbaik, masya Allah luar biasa. Lanjut, banyak banget kegiatan-kegiatan sosial. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan zaman sekarang ini kan kayak di era digital sekarang ini kan banyak sekali, malah sekali yang namanya penipuan, betul? Kalau Bapak Ibu ditawarkan bisnis apapun, ya. Saya nggak mau bagus-bagusin bisnis kita, tapi kita pakai logika berpikir yang jernih. Kalau kita ditawarkan usaha atau bisnis apapun, jangan hanya mau teriming-iming oleh hasil. Harus apa aja, harus 4 hal yang harus Anda perhatikan. Biar Anda jangan sampai kehilangan uang begitu saja, karena zaman sekarang banyak banget. Loh? Nah, yang harus diperhatikan apa? Lihat dulu perusahaannya. Kantornya di mana? Ayatnya. Karena banyak juga di era digital sekarang, kantornya berupa website. Bayangkan kalau misalkan bangkrut perusahaan kabur, Anda mau nyari kemana? Kalau kantornya berupa website, betul nggak? Tapi kalau ini Pak, kantornya jelas, ibu kan terus dibikin, betul? Orang Bandung tinggal batuk nepi ke dia. Betul? Jadi harus tempatnya ada dan kantornya milik sendiri, bukan nyewa. Mantap. Karena banyak di luar sana itu. Ya, ada orang bukan pengalaman gitu. Matakan kadek, kayak oke. Jangan sampai tergoda. Jadi cek dulu perusahaannya, finansialnya gimana. Yang kedua, yang harus dicek, sebuah perusahaan tersebut harus ada barang atau jasa. Kalau hanya tadi perputaran uang, duduk diam dapat duit, itu invest sekian nanti dapat sekian, bohong, itu tinggal tunggu waktu. Atau diuji, untuk percaya. Pasti ayah pernah melakukan, yakin orang tinggalin dah. Ya, jadi harus ada barang atau jasa. Kalau nggak ada itu fix money game, permainan uang, perputaran uang. Tapi di Brilliant Biz ini ada produk yang produknya juga bermanfaat, segmentasinya luas. Nanti saya jelasin produknya. Tapi bukan berarti Bapak Ibu jadi sales. Kecuali kalau memang Bapak Ibu jagonya jualan, silakan, itu pilihan. Yang penting harus ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Terus yang ketiga apa? Harus paham juga yang namanya sistem bagi hasil yang transparan. Ibu pengen atos 1 juta di mana? Harus tahu jalannya. Harus transparan biar tidak ada dusta di antara kita. Biar saya nggak bisa bohongin ibu nggak bisa bohongin saya, kita nggak bisa bohongin perusahaan juga nggak bisa bohongin kita. Harus transparan. Terus yang terakhir apa? Harus ada support system, harus ada yang bantuin. Karena usaha sebagus apapun, kalau ibu kerja sendiri, apalagi masih minim pengalaman, gimana mau dapat hasil? Maka harus ada support system. Jadi ada yang sistem yang mensupport, yang membantu, membimbing Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya jadi belajar, jadi ngerti, nyambung. Nah, itu Bapak Ibu ya tentang 4 pilar. Kalau Brilliant Biz ini, alhamdulillah tadi sudah 18 tahun, kantornya di sini milik sendiri, bukan kontrak, ya legalitas semua lengkap, betul? Nah, yang selanjutnya
Nah, produknya apa Kang Iksan? Produknya di Brilliant Biz ini segmentasinya luas, Bu. Ada kesehatan, kecantengan. Kalau kecantengan, kecantikan dan kegantengan. Ya, biar tidak seperti kuah cuati, hingan. Benar. Emang ibu-ibu doang pengen cantik, bapak-bapak juga pengen ganteng ya, Pak? Betul? Betul. Ya, belum apa lagi? Ada peternakan, ada pertanian. Ya, jadi segmentasinya luas nih. Saya jelasin sedikit-sedikit. Ada dari skincare, terus multivitamin, terus pupuk, ya. Banyak banget. Lanjut apa lagi? Next. Ya, ini pertaniannya ya, untuk segala macam pertanian, mau palawija, buat padi, sayuran, bahkan sampai untuk tanaman keras, ya, tanaman menabung juga ada. Ya, lanjut. Buat makan keras ya. Ya. Terus ini juga kesehatan, banyak banget, ya. Lanjut. Ya, ini kecantengan. Jadi nanti kalau mau dicoba ini, ibu bapak pakai setengah-setengah, biar bisa testimoni. Ya, lanjut. Parfum. Ya, apa lagi? Nah, Pak. Angkat kulkas. Kasih itu ayalah pokoknya kayak dihanap ketinggalannya. Lanjut, next. Nah, jadi produk-produknya segmentasinya sangat luas. Pokoknya nanti ya, pokoknya ibu turun di lantai 3, ibu bisa coba sendiri, termasuk ada parfum, wanginya seperti apa, ya, ada untuk cewek, ada untuk cowok, ya. Terus multivitaminnya apa saja yang yang best seller, ya, ada Hubs Pro. Biasa kalau Hubs Pro itu bahkan pemasarannya sudah sampai ke Brunei. Ya, luar biasa. Pemasoknya ada di sini. Dari mana yang sudah kirim ke Brunei ke bawah? Ya, jadi produk-produknya segmentasinya sangat luas, sangat bermanfaat dan buat keseharian Bapak Ibu. Ada sabun, ada sampo, ada parfum. Maka Bapak Ibu kalau mau beli, pilih yang mau dipakai. Ya, biar nggak mubazir. Dan jangan dulu mikir dijual, tapi dipakai. Nah, jadi Bapak Ibu ya, setelah ini akan dijelaskan bagaimana potensi rezekinya. Tadi kan saya jelasin ya, 3.170.000.000. Nah, di mana kok bisa sampai dapat segitu? Nah, yang menjelaskan juga harus sama ahlinya tentang masalah perhitungan. Biar masuk di logika Bapak Ibu dan Bapak Ibu paham dan kita jalankan bareng-bareng sehingga angka 3.170.000.000 ini hari ini masih berada dalam tulisan, besok berada dalam isi rekening Bapak Ibu. Nah, yang akan menjelaskan seorang mental yang sangat luar biasa, guru dari semua guru yang mengajarkan saya, yang membimbing saya sampai bisa lunas hutang, bisa punya mobil. Beliaulah yang mengajarkan saya dan banyak sekali mitra-mitra yang dibantu oleh beliau sampai bisa lunas hutang. Siapa beliau? Kita lihat dulu video profilnya. Check it bro. Perkenalkan, saya bukan Yudhistira, saya biasa dipanggil Ruhan. Pengalaman saya pernah bekerja selama 16 tahun di sebuah perusahaan tekstil. Tujuan saya bekerja adalah bagaimana cara saya bisa hidup mapan dan mandiri. Tapi seperti kita tahu, berapa gaji karyawan? Jangankan untuk membeli rumah karakter, jangankan untuk membeli mobil karakter, bahkan untuk membeli sepeda motor yang harganya tidak begitu mahal, itu pun saya harus melakukannya dengan cara mungkin. Ini sungguh jauh dari impian saya. Kemudian saya mencari informasi dan akhirnya ketemu dengan informasi bisnis Kabisa, di komunitas Kabisa, komunitas bisnis syariah. Kemudian saya mempelajarinya, saya masuk ke dalamnya. Saya mulai melakukan bisnisnya dan dibantu dibimbing oleh para senior yang sudah berpengalaman. Alhamdulillah kehidupan saya perlahan-lahan berubah dan akhirnya berubah drastis menjadi jauh-jauh lebih baik.
hidupnya berubah menjadi lebih baik seperti yang saya alami, yuk bismillah bergabung di komunitas Abisa, komunitas bisnis syariah. Oke Bapak Ibu, mari kita berikan aplaus yang paling luar biasa untuk Coach Ruhan Yudhistira. Tepuk tangan dulu luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu, tentu pertama kali kita bersyukur hari ini kita masih diberikan sehat sehingga bisa berangkat dari rumah menuju ke ruangan ini. Bapak Ibu, izin perkenalan dulu ya, soalnya banyak wajah-wajah baru yang baru ketemu saya. Siapa yang baru pertama kali lihat saya? Kelihatan saya Pak? Belum kelihatan saya? Alhamdulillah ya. Bapak Ibu, biar bisa saling tegur sapa, izin kenalan dulu. Nama saya agak susah diingat karena saya bukan orang Sunda. Kalau orang Sunda namanya kan enak, dadang, dudu, bibi. Kalau perempuan ini, mumut, betul ya? Ya. Nama saya Ruhan Yudhistira, saya biasa dipanggil Ruhan. Agak susah diingat ya. Nah, biar nggak mudah lupa, kalau nonton ANTV Indosiar, ada film India, ada aktor dancer pokoknya besok putar TV lihat tumpah seair, wis kok semua. Oke ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya ingin menghadiahkan sesuatu kepada Bapak Ibu semua. Mau saya kasih hadiah? Mau tidak? Mau ya? Oke, doa hadiah saya berupa doa. Saya doakan Bapak Ibu yang ada di depan saya diberikan sehat paripurna bersama keluarganya. Doa saya yang kedua, semoga urusan dan segala hajat yang ada di pikiran Bapak Ibu Allah mudahkan, Allah kabulkan sesegera mungkin. Yang hari ini masih baru kudu di mana bayar utang, saya doakan semoga dengan kemurahan Allah, Allah kasih jalannya menuju lunas utang. Doa yang paling penting, semoga sepanjang hidup ibu Allah selalu cukupkan kebutuhannya dengan rezeki yang halalan, thayyiban, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya membiasakan diri mendoakan orang lain? Karena barang siapa yang mendoakan orang lain, maka malaikat turun dari orang tersebut. Maka ketika saya mendoakan ibu, malaikat langsung amin. Semoga engkau mendapatkan buah yang sama dari saya, kata malaikat. Doa kita boleh terhalang, tapi ucapan malaikat insya Allah kita. Itu sebabnya rajin-rajin mendoakan orang lain. Ya, Bapak Ibu, saya adalah seorang perantau dari Jombang ke Jawa Timur. Ada yang belum coba? Kebiruan tau? Kebiruan, kebiru, kuning, kebiru. Ya, rumah saya dekat di pondok pesantrennya Gus Dur. Saya merantau jauh dari Jawa Timur ke Bandung, Jawa Barat dengan satu tujuan. Saya anak bungsu dari 6 bersaudara. 5 kakak saya itu sekolahnya paling SD, SMP, sanawiyah selesai. Ada yang sekolahnya tinggi. Karena ketidakmampuan orang tua untuk biaya sekolah kan pembiayaan mahal. Kemudian saya merantau ke Bandung, tujuan saya cuma satu. Saya ingin hidup mapan,
dan hidup mandiri tanpa tergantung keluarga. Nah, kayak Bu, namun cicit wahid belum sudah tangga, gitu kan? Tujuan saya merantau itu adalah bagaimana saya hidup makan dan saya bisa hidup mandiri, supaya anak-anak saya tidak mengalami seperti keluarga saya dulu. Apa yang saya lakukan untuk mencapai impian saya itu? 16 tahun saya bekerja di perusahaan teknik di jalan rumah sakit Ujung Berung Gede Bage. Bikin subuh balik maghrib, subuh balik maghrib. Mas yang lembur siap. Oh, kalau ada lembur lumayan Pak. Gajinya gede tapi cangkeng potong. Gas. Biar pulang malam, biar cangkeng potong gak masalah. Yang penting impian saya hidup mapan, hidup mandiri tercapai. 16 tahun, alhamdulillah. Ya, jangankan untuk hidup mapan, punya rumah layak saja, ini beli kotak, gak bisa. Punya mobil, ingin beli kotak, gak bisa. Barang yang murah, sepeda motor, Supra X, saya ingat Bu, itu aja nyicil 3 tahun. Dan sering ditelepon, telat bayar. Apa yang saya lakukan? Kayaknya saya harus ganti profesi, tambah profesi. Akhirnya saya ambil alih profesi. Siapa tahu impian saya tercapai. Dan akhirnya saya pindah profesi, saya ngajar di perguruan tinggi. Ada yang pernah, ada anak yang di kopi. Ya, saya di situ. Tujuan saya apa? Impian saya hidup mapan, hidup mandiri tercapai. Alhamdulillah, itu oke. Sampai pada akhirnya saya kenal bisnis ini. Ternyata dari bisnis ini impian saya mulai tercapai. Yang dulu punya motor 1 kredit, sekarang punya motor 3 itu ada BPKB-nya semua. Yang dulu kepingin punya mobil susah banget, nggak usah bagus-bagus. Zebra dulu itu sudah keren ya. Lihat itu Zebra, Kijang Super, Kijang Kapsul. Yang gitu aja, yang mobil pasangannya panjang banget. Malah mobil, remnya juga susah. Mobil Zebra itu remnya tahu. Baru berhenti. Ini mobil yang begitu sampai alih-alih profesi supaya beli kontan uang lanjut, gak bisa juga. Tapi alhamdulillah mengenal bisnis ini, walaupun awalnya saya nggak percaya begini. Alhamdulillah akhirnya ngalamin juga punya mobil Dalmates, punya Mobilio ada BPKB-nya, punya Honda Brio ada BPKB-nya, punya Pajero juga ada BPKB. Dulu mimpi bagaimana punya rumah tipe 36, 2 kamar tapi kecil-kecil, 2,5 kali 2 meter, 2,5 kali 2 meter, diisi kasur, lemari gak ada tempat, diisi lemari kasur gak punya tempat, diisi kasur sama lemari tempat ini kita gak bisa tidur. Tapi alhamdulillah akhirnya setelah mengenal bisnis, Allah berikan saya bisa beli rumah bangun sendiri dengan luas bangunan 210 meter. Ini kalau belum ya Bapak Ibu, intinya kalau mau hidup kita berubah harus ada perubahan tindakan yang kita lakukan. Saya berubah, ingin berubah, tindakan saya berubah. Kerja di pabrik 16 tahun, lo gak bisa berubah tindakannya. Jadi dosen. Oh, gak berubah juga. Nah, ikut coba-coba deh jadi pengusaha kecil-kecilan kayak begini. Dibilang kecil-kecilan kok gak masalah. Usaha kecil-kecilan tapi hasilnya besar-besaran. Luar biasa. Ya, saya lakukan seperti ini. Ya, Bapak Ibu, saya juga pernah mengalami hidup seperti Bapak Ibu di pabrik 16 tahun. Selama 16 tahun itulah saya tidak pernah hidup tenang gak punya. Bu, saya kasih tahu orang yang punya utang itu hidupnya gak pernah tenang. Setuju tidak?
Bu, bayangin keluar rumah udah deg-degan tuh, karena ingat ada tunggakan cicilan motor. Baru keluarga ada orang pakai jaket hitam, jaket kulit itu. Buah. Iya. Tensi naik. Ada telepon masuk, nggak ada namanya. Iya sudah namanya sudah tawaran banget. Di sini lagi utang. Nggak pernah tenang pokoknya. Mau gitu, tok stres lagi. Padahal apa coba? Tetangga bukan tampak minum bingkisan. Kita sudah stres duluan, dikira yang mau. Jadi kesimpulannya punya cicilan punya utang itu nggak enak, setuju tidak? Punya utang punya cicilan bikin sakit, setuju tidak? Ya, sekarang kita belajar Bu, kita belajar. Kita kupas satu persatu. Apa sebabnya masyarakat kita terlilit hutang dan cicilan? Ada yang bisa jawab? Apa sebabnya? Boleh Bu? Gaya hidup boleh jadi gaji karyawan, gaya hidup anggota dewan. Iya kan? Gaji karyawan kalau nggak iPhone 6 Pro nggak gaya. iPhone 15 Pro gaya hidup. Oke ya. Gaji karyawan gaya-gaya. Motor Ninja Maksaku gaya hidup. Tapi ada penyebab yang paling parah, yaitu orang terlilit hutang, orang banyak cicilan. Itu penyebabnya satu, penghasilannya lebih kecil daripada kebutuhan hidupnya. Setuju tidak? Setuju tidak? Penghasilan kecil tapi manusia punya keinginan. Penghasilan kecil tapi manusia punya masalah. Setiap orang punya keinginan. Setuju atau tidak? Siapa yang kepingin tahun depan rumah bersama keluarga? Kepingin? Kepingin? Sekarang saya tanya, bersama keluarga itu kurang lebih 100 juta. Ada uangnya? Udah nabung? Belum? Itu bukti bahwa setiap orang itu punya keinginan. Kalau gali, nulun, sembunyi, menggoda, orang kafir, orang kota. Semua orang punya keinginan. Gak punya duit juga kepingin sama. Yang kedua, setiap orang punya masalah. Setuju kan tidak? Setuju kan tidak? Setiap orang pasti punya masalah, dengan catatan orang itu masih waras. Sebab kalau gak punya masalah pasti dia gak waras. Setuju ya? Oke. Hutang masalah tidak? Masalah tidak? Nih, sedikit sekali orang yang berhasil mencapai keinginannya. Setuju ya? Sedikit sekali orang yang mampu menyelesaikan masalah-masalah hutangnya. Setuju ya? Pertanyaan jawabnya cuma satu. Kenapa mereka tidak bisa mencapai semua itu? Karena mereka tidak menemukan jalan keluarnya. Sehingga yang dilakukan jalan pintas. Jalan pintas itu contohnya begini. Ditagih cicilan motor. Berapa cicilan motor? 700.000. Nih, nggak ada uangnya kan? Apa yang dilakukan? Pinjem ke uang. Wah, pinjem berapa? Oke ya. Cicilan 700 saja, real. Bulan depan cicilannya ada 2. Motor 700, kasih uang. Makin pusing ya? Makin pusing. Udah gak pegang uang sama sekali kan? Anak minta disunatkan. Uang dari mana? Minjem dewa. Iya. Tetangga kita bilang kalau dapat pinjaman, bilang sama saudara, alhamdulillah ayah solusi. Keinginan di rumah. Solusi macam teh. Padahal kalau kita membayar cicilan, kita menutup kekurangan, kita membayar hutang dari hutang lagi. Sungguh itu bukan solusi. Sungguh itu adalah jalan menuju
keterpurukan ekonomi. 16 tahun saya belajar itu dari hidup saya. Biasa, licin ini, licin sana. Bayang saya menyusun lagu, stres luar biasa. Ya, lalu bagaimana solusi yang benar? Solusi yang benar bukan menutup kekurangan, menutup cicilan, menutup utang dari utang, tetapi tambah penghasilanmu supaya lebih besar daripada kebutuhanmu. Kalau kebutuhannya 8 juta, penghasilannya 10 juta, perlu lanjut utang nggak? Oh, jadi PR-nya kalau kepingin lunas dari cicilan, kepingin bebas dari utang adalah menambah menambah apa? Di situ saya baru terbuka, saya duduk di tempat seperti ini. Oke, saya gaji saya dari ngajar, dari pegawai sekian, kebutuhan saya sekian, kurangnya lebih banyak. Akhirnya apa? Usaha apa yang saya lakukan? Seperti tadi contohnya, saya mau buka usaha cuci mobil. Ternyata usaha cuci mobil kalau baru memulai itu butuh uang kurang lebih 850 juta. Gak ada modalnya. Mau buka laundry 3 cabang, itu pun butuh uang kurang lebih 400 juta. Gak ada lagi. Akhirnya saya mikir, usaha apa ya yang bikin saya nanti uangnya gede, bisa beli mobil, bisa punya rumah, karena tujuan orang tua saya adalah hidup mandiri. Tapi saya tidak punya modal sebanyak itu. Akhirnya saya dikenalkan dengan bisnis ini. Alhamdulillah, akhirnya semua impian saya, tujuan merantau itu terwujud. Maka itu saya ingin bertanya kembali, siapa yang ingin segera lunas utangnya? Ya. Masya Allah. Tadinya saya hidup itu saya merasa saya orang paling menderita, punya banyak utang. Ternyata setelah ada di sini ternyata saya banyak utangnya. Iya, nggak apa-apa Bu. Malaikat kalau suka orang yang jujur. Kalau ibu siapa yang jujur suka? Ya, Allah lihat. Ya Allah, kalau nggak kita mengurangkan semua. Sehingga utangnya lupa. Oke ya, kasih jalan ya Allah. Malaikatnya bukan begitu, tapi ada yang punya utang pura-pura diem. Siapa yang utang? Ya bisa. Ya Allah, kami tunduk kepada yang sama terbuka utang. Kamu negara macam ini. Oke ya, siap. Pokoknya yang kepingin lunas utang, yang kepingin punya rumah sendiri, yang kepingin umroh, siap-siap sebelum dengarkan apa yang ingin saya sampaikan. Insya Allah ini akan menjadi jalan keluar. Oke. Yang mau lunas utang katakan saya. Yang kepingin punya mobil dan rumah sendiri katakan saya. Yang kepingin nyekolahin anaknya sampai sarjana katakan saya. Yang kepingin umrah bersama keluarganya katakan saya. Oke, Bapak Ibu, jangan takut dengan ajukan tangan. Kalau Bapak Ibu mau simak ini, insya Allah semuanya terwujud. Karena dulu saya juga banyak saya pada otak saya gini. Siapa yang punya mobil? Saya. Karena saya babakkan tahu saya. Tapi alhamdulillah hari ini apa yang saya acungkan saya itu hari ini terwujud semua saya. Kita mulai dulu. Pak, kalau saya kepingin kayak sahutan, nih caranya bagaimana? Saya kepingin lunas utang, tapi berubah nasib. Caranya yang bergabung dulu menjadi program bisnis di komunitas media. Caranya bagaimana? Bu, caranya adalah mendaftar. Ingat ya, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, di bisnis kita ada 2 akad. Yang pertama namanya akad jual beli. Yang kedua namanya akad kerjasama usaha. Yang namanya akad kerjasama jual beli berarti harus ada orang yang punya barang yang dijual, ada orang yang punya uang untuk membeli. Nah, di akad jual beli cara mendaftarnya adalah perusahaan Best Brilliant punya produk bagus-bagus seperti yang diceritakan tadi, sedangkan Anda butuh modal sebesar 1.850.000. Untuk apa? Untuk belanja produk-produk di Best Brilliant.
Pak, uang 1.850.000 dapat produk berapa? Dapat produk 10 box atau senilai 2,5 juta. Kalau dipakai sendiri sudah dapat diskon 650.000. Kalau dijual ada bagian. Untung apa untung? Iya. Pak, produknya apa saja? Bebas pilih. Obat penangkal kulkas semua juga boleh, kecantikan semua juga boleh, pupuk semua buat tanaman juga boleh, dicampur-campur juga boleh. Misalkan daftar sabunnya buat keluarga, sabunnya buat keluarga, ini skincare buat ibu negara, oh ini kopi kuatnya buat bapaknya, ini sabunnya buat keluarga, boleh dicampur-campur. Yang penting jumlahnya 10 box, paham ya? Artinya Anda keluar uang 1.850.000, Anda pulang bawa produk senilai 2,5 juta. Selama Anda cek produknya yang tidak ada yang expired, artinya tidak ada kerugian sedikit pun dari uang yang Anda keluarkan. Dari situ akad pertama jual beli putus selesai, Anda keluar uang, pulang bawa barang, paham? Jadi kalau seandainya Pak, nanti kalau tidak berhasil ruginya di mana? Karena Anda keluar uang itu bukan untuk bisnis tapi untuk belanja. Sekarang saya tanya, kalau nggak ikut bisnis ini, biasa beli sabun tidak? Beli sampo tidak? Beli lipin tidak? Belinya kemana? Ke toko, ke market. Dan itu sudah berpuluh-puluh tahun. Dan tidak pernah protes kalau nggak dapat apa-apa, betul ya? Nah di sini itu kalau nggak dapat mobil protes. Karena akad pertama itu akad jual beli. Uang yang Anda keluarkan itu untuk akad pertama. Anda keluar uang untuk beli barang. Clear, paham? Nah kemudian Pak, mau seperti saya, lunas utang, punya mobil, semua caranya bagaimana? Masuk akad yang kedua. Setelah Anda belanja, Anda boleh ikut akad yang kedua, namanya akad kerjasama usaha. Akadnya seperti apa? Promosikan produk-produk perusahaan, ceritakan ke tetangga, ceritakan ke teman, cerita ke saudara. Semakin banyak yang Anda promosikan, semakin banyak bonus yang diberikan perusahaan kepada Anda. Di akad kedua, kalau Anda bisa promosi, dapat bonus tidak? Kalau bonus, nanti kalau bonusnya makin gede, ada ini penambahan. Ini rumah gratis, ini motor gratis, ini mobil gratis, seperti yang saya rasakan. Di akad kedua, Anda pakai modal tidak? Anda pakai modal tidak? Di akad pertama jual beli, Anda pakai uang untuk belanja produk. Di akad kedua, Anda keluar uang tidak? Tidak sama sekali. Modalnya ngomong, modalnya ngundang teman ke seminar. Pak, ambil baiknya. Kalau misalkan saya ngajak orang, ngajak seminar, undang orang, terus nggak ada yang mau sama sekali, rugi tidak sebenarnya? Tidak. Kalau sebenarnya nggak dapat bonus spesial pun, rugi tidak? Nggak ada. Karena di akad kedua, Anda tidak pakai modal sama sekali. Tetapi saya meyakini satu hal, kalau Anda lakukan promosi ini istiqomah, insya Allah Allah yang melihat selalu kasih rezeki buat Anda semua. Mantap. Oke. Jadi untuk bergabung di bisnis ini perlu uang berapa? 1.850.000. Oke, lanjut. Cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya seperti Aksan bilang, tidak akan jadi sales. Bu, waktu pertama daftar tadi kan belanja. Ada sabun, ada sampo, ada skincare, ada kolagen, ada vitamin.
Caranya bagaimana? Wah ini maksudnya jual masak. Bukan begitu cara kerjanya. Cara kerjanya yang pertama adalah pakai produknya. Kan ada sabun, betul ya? Pakai ibarat sabun dipakai. Kan selama ini nggak ikut bisnis ini mandi tetap, iya kan? Jadi cara kerjanya adalah pakai produknya, ganti merek doang. Yang biasanya mereknya sampunya Pentil, Sing Sui, iya kan? Diganti dengan sampo merek Best. Sabunnya juga sama. Kalau sabun di kita itu sabunnya enak, bisa dipakai badan, bisa dipakai juga wajah, menyesuaikan keinginan sendiri. Pak, saya perempuan, saya ingin cantik, pilih sabun yang kolagen. Pak, saya laki-laki, kadang-kadang kusam, pilih sabun yang hamil. Pak, ini keluarga saya ada yang kayak lupus gatal-gatal itu sering alergi, pakai sabun yang propos. Jadi langkah pertama apa? Pakai produknya. Bisa? Kalau aku bisa lakukan ini, lunas utangnya, bisa umroh, bisa punya mobil. Ya, nanti kopinya diseduh pakai air panas, cara minumnya sama persis. Terus goyang-goyang ini, kayak panas kopi. Tidak sama. Tahu-tahu laki-laki ya, harus minum. Tahu-tahu keringetan. Iya kan? Tahu-tahu dia berat-berat. Apa ini? Oh ini yang disebut buat ngangkat kulkas. Nah gitu ya. Ibu juga sama. Minum kolagen. Setelah minum kolagen, kenapa sekarang nggak pernah pusing ya? Tensi. Oh ternyata setelah minum kolagen, kenapa tensi saya terus? Nanti setelah 1 bulan setelah minum kolagen, masa beda ya? Kenapa sekarang minum dulu? Anda bisa merasakan manfaat. Cara minumnya bagaimana? Kolagen sama Pak. Masukin gelas, kasih air, masukkan itu minum, kasih kopi. Bisa. Kerjanya mudah tidak? Oke. Yang kedua, cerita. Kalau ketemu teman, ketemu tetangga, ketemu saudara, ini sebelum ikut bisnis ini, kalau ketemu teman ngobrol tidak? Ketemu tetangga ngobrol tidak? Ngomong usaha. Lain ngomongin usaha, gitu kan? Nggak daripada ngomong yang tidak bagus. Kalau itu bisnis ini, cerita apa yang ada ceritakan, apa yang ada omongin ke teman, ke saudara. Ceritakan produk yang sudah Anda pakai, yang sudah Anda rasakan. Oh, pantesan setuju, ayam ini glowing, sudah ada perawatan, lu kemana lagi teh? Di Indomaret kayak kekali. Ya, cerita produknya. Yang kedua, cerita tentang peluang bisnisnya. Jadi kalau ketemu teman mengawal sih, alam wae, nyerum suka tidak gitu. Dia bukan penting makan uang. Tahu-tahu terus ngomong apa aja. Pokoknya alamah, punya bukan aku tuh mondok di dokter, kan dokter yang mahal, jaga jauh, ngomong segala macam kan, dan ngomong dulu, tapi enggak. Nah, gitu kan? Cerita peluang bisnisnya. Kayaknya ini sengaja. Kenapa kita ketemu? Karena Allah tahu kerja berjalan kedua. Saya punya solusi. Emang kenapa? Ada solusi bagaimana anak itu nanti benar-benar ada biayanya buat motor. Pasti mau nih di 50 juta orang. Insya Allah ada solusinya 50 juta orang. Caranya kumaha? Jangan diterapkan sendiri. Bisnisnya, ini balik ditanya mana yang harus menang beliau. Ya, nanti kalau sudah begitu, caranya kumaha? Teman-teman saya yang mobil itu kan sekarang penghasilan aja berpuluhan juta, sekarang hidupnya mapan, makanya
Kan itu bisnis naon sih? Bisnis syariah. Lu kumaha? Cek kahiji saya tuh bisa ngajelaskeun anak. Tapi mungkin hari Sabtu cek kebetulan ada pertemuan anak. Di mana? Di Suramadu Kor di Cahe. Ajak ke pertemuan. Itu doang. Bisa? Bisa tidak? Bisa. Pakai produknya bisa. Cerita ke teman bisa. Ajak ke sini bisa. Insya Allah kita lunas cepat. Baruhan kok ngomongnya mantep. Ya saya mau kasih tahu caranya cuma begitu doang. Itu yang salah teman pakai produknya. Yang ketemu teman ngomong. Nanti ajak ke sini selesai. Kalau teman laki-laki ngopi yuk kan, ayo terang di mana ngopi di mana support ada. Terus ngopi, kayak jahat, kayak di traktir misalnya, kayak kamu tuh padahal gratis makan di sini. Kita ajak ke sini, ya. Ya lanjut. Oke. Komisinya banyak sekali, tapi saya tidak akan jelaskan semuanya. Yang jelas bonusnya ada dua. Ada yang bonus berupa uang ditransfer ke rekening. Yang kedua ada reward yang berupa barang. Motor, mobil, pajero, rumah, deposito, sama tiket umroh, tiket jalan-jalan ke luar negeri. Nah, bonus yang ditransfer rekening juga macam-macam. Ada yang transfer harian, ada yang transfer mingguan, ada yang transfer bulanan. Jadi ada gaji harian, ada gaji mingguan, ada gaji bulanan. Sekian, ya kan? Yang ini nggak bisa dijelaskan dengan ngerti terus. Next. Oke, saya jelasin lagi. Bonus sponsor. Pak ini apa? Upah ngobrol. Tadi kalau permohonan dia minta betul ya. Nih, tadi siapa yang belum gabung sini siapa? Yang belum gabung, yang belum menjadi member. Oke, ibu boleh tahu namanya siapa? Ibu yang pakai kacamata. Iya, siapa namanya? Bu Neng, N-E-N-O. Ya. Misalkan Bu Neng pakai produknya sudah, cerita sama temennya kan, yang mau ke Gontor tadi, kemudian dia satu ada acara, temennya Bu Neng satu depan itu datang, mendengarkan kayak Bu Neng, terus dia daftar, wih 3,1 miliar, biaya ke Gontor macet, akhirnya temennya Bu Neng beli produk, saya daftar 1.850.000. Oke, tugas Bu Neng apa? Cuma ngundang teman ke sini. Yang ngomong siapa? Yang ngeringet siapa? Yang haus siapa? Nah itu kalau temennya Bu Neng masuk, yang dapat transferan itu rekening Bu Neng ini bukan rekening saya. Besok kalau dia ikutnya yang bisa pakai saja, maka rekening Bu Neng besoknya langsung masuk 200.000 rupiah. Gitu doang Pak? Iya. Berarti itu udah pintar ngomong. Emang itu udah pintar ngomong. Berarti itu udah apal betul-betul nggak? Udah apal mah bagian ngomong. Iya, kalau setuju ya. Dan kerjaan ini gampang banget. Ya. Jadi saya tunjukkan bagaimana caranya kerja yang gampang. Kalau teman-teman Bu Neng tadi bisa nggak dapat bonus lulus negeri? Bisa. Kenapa itu? Anak saya di sini dia bukan motor. Tapi ini dapat motor aja dia dapat mobil tadi. Oh kalau itu gabung ya kita pakai 1.750.000 kali 3. Produknya berapa? 10 kali 3. Oke mungkin saya ikut itu. Itu makanya ketika teman-teman belanja kita pakai, besok yang masuk ke rekening Bu Neng itu 200.000 kali 3, 600.000 rupiah. Kalau namanya Bu Neng ikutnya yang 7 paket, berarti bonus Bu Neng yang 200.000 kali 7, 1.400.000. Kalau dia belanja yang 15 paket, berarti bonusnya 200.000 kali 5.
3 juta. Kalau dia ikut paket paling tinggi 31 paket. Pak, saya butuh pupuk banyak. Dia beli yang 31 paket. Maka bonusnya ya 200 kali 31, 6.200.000 rupiah masuk ke rekening Bu Neng. Pak, kapan masuk rekeningnya? Misalkan dia belanja hari Senin, itu hari Selasa dan uangnya sudah Brimo itu bunyi. Brimo minta 200. Nanti ada orang ikut lagi hari Rabu, itu hari Kamis bunyi lagi. Brimo masuk lagi tergantung paket yang dipilih. Ini adalah bonus sponsor alias upah ngedongeng. Ngertos? Paham? Gampang? Pak, kalau ngajak orang terus kemudian dia nggak mau gimana? Ya nggak usah dipikirin. Kalau dia kita tawarin nggak mau beli bagaimana? Ya nggak usah dipikirin. Iya, itu bonus pertama. Bonusnya ada 10. Nggak usah bisa jelasin semuanya. Yang kedua, ada bonus pengembangan. Pak, bonus pengembangan itu apa? Bonus pasangan. Di bisnis ini nanti Bu Neng jualan, tapi tidak menjadi sales. Bu Neng ngolecet Pak Gangga. Kopi aja, kopi nama, obat kuat karena kulkas, enggak. Ya, konsep pemasarannya adalah dengan cara yang benar-benar brilliant, membangun cabang pemasaran. Seperti orang punya duit, buka Indomaret di sini, buka Indomaret di sana. Yang punyanya pasti kaya tidak? Ya, karena cabangnya nggak usah. Tapi buka Indomaret berapa harganya? Tak cukup 1 miliar. Bukan saja 1,4 lisensinya. Lisensi izinnya doang. Belum. Nah, kalau di sini bagaimana bikin cabang pemasarannya? Dengan cara Bu Neng mengajak 2 orang menjadi anggota seperti Bu Neng. Contoh, Bu Neng rumah di mana Bu Neng? Cibaduyut. Misalkan Bu Neng punya tetangga Cibaduyut di prospek. Oke Bu, nanti satu saya kerja itu. Terus kemudian daftar, masukkan bonusnya yang 200.000 rupiah. Ketika dia daftar, Bu Neng sudah dengan cabang pemasaran yang pertama, cabang Cibaduyut. Oke, tugasnya minimal ngajak 2. Misalkan Bu Neng punya saudara di Garut. Di mana saudaranya? Nah, sebut kotanya. Sumedang. Misalkan Bu Neng pergi ke Sumedang, ketemu tetangganya, saudaranya di Sumedang, dijelasin, kemudian ikut bisnis ini. Dia belanja, aku beli yang 3 paket. Berarti langsung dapat uang 200 kali 3. Oke. Dan Bu Neng sudah membuat cabang pemasaran yang kedua, yaitu cabang Sumedang. Cabangnya harus Cibaduyut sama Sumedang, enggak juga. Misalkan cabangnya Ibu tetangga sebelah kiri Cibaduyut, yang satu lagi tetangga sebelah kanan juga boleh. Pak, saya malu, isi nanti Pak ngomong-ngomong. Ya sudah, cabang pertama suami, cabang kedua anak sendiri, boleh? Boleh. Nah, saya ambil contoh bonus pengembangan seperti ini. Ketika di Cibaduyut ada orang belanja 1 paket, di Sumedang ada belanja 1 paket, 200.000 masuk, 200.000 masuk, maka ada bonus pasangan sebesar 50.000. 1 paket Cibaduyut, 1 paket Sumedang, ada fee lagi royalti bonus pasangan 50.000 rupiah. Terus kemudian bilang sama tetangga Cibaduyut, tugasmu sama, ngajak 2. Bilang sama Sumedang, tugasmu kayak saya, minimal ngajak
2. Ternyata Cibaduyut ngajak 3. Sumedang ada orang yang belanja 3 paket. Yang ngajak ini kita bukan. Yang ngajak teman Cibaduyut. Yang di Sumedang yang ngajaknya saudara yang di Sumedang. Bonus ngobrolnya masuk ke teman Cibaduyut. Bonus ngobrolnya masuk ke saudara yang di Sumedang. Tapi Bu Neng sebagai bosnya tetap kebagian royalti. Berapa? 3 paket Cibaduyut, 3 paket Sumedang. Berarti 3 pasar kali 50.000 dapat lagi 150.000. Terus kemudian orang yang diajaknya ngajak lagi, yang di Sumedang orang yang diajaknya ngajak lagi, dan Bu Neng nggak tahu. Bu Neng nggak tahu kalau dia ngajak lagi. Mungkin Bu Neng lagi taklim pengajian, mungkin lagi nonton TV, ada kamera sama Mas Biru. Tapi ketika nanti ada orang belanja 7 paket di Cibaduyut, ada orang belanja 7 paket di Sumedang, Bu Neng seperangkat lagi 50.000 kali 7, 350.000. Padahal dia ngajak Bu Neng kan? Berarti bisnis ini luar biasa tidak? Luar biasa tidak? Nah, ya. Kemudian nanti lama-lama makin laris. Di Cibaduyut terjadi 15 penjualan hari ini. Kemudian di Sumedang ada 15. Maka Bu Neng dapat lagi 15 kali 50.000, 750.000. Bu Neng gak bisa protes. Bang Ali mah atas kamarnya kayak ini, Ali gak bisa Bu, tetap ditransfer. Anak-anak pakai pesta atas kamar kita belanja aku, dia dikirim dari wae. Ali, wah bisa, tetap ditransfer. Lima lain saya mengajak kata Bu Neng, ya kan? Kata Bu Neng, iya saya kami mengajak tetap ditransfer. Terima aja dulu, kalau nggak tahu ketemu saya kasih. Ya, dalam 1 hari tidak bisa lebih dari 750. Itu sebabnya potensi bonus pasangan penghasilan Bu Neng nanti itu adalah sehari sebesar 750.000 rupiah. Bukan sebulan tapi sehari. Cukup tidak? Cepat nggak mau dia buatan. Nah, ngerti kan? Oke ya, cukup ya. Insya Allah. Kalau naiknya Honda Beat sekupit cukup. Kalau sudah pakai Pajero, Allahu Akbar, karena bahan bakarnya mahal, servisnya mahal, pajaknya mahal. Ya, oke. Yang ketiga, nanti berikutnya hadiahnya yang berupa uang itu banyak Bu. Ada 3. Salamin. Ada ribbon peringkat. Jadi di base ini kayak kerja Bu, ada pangkat-pangkatnya. Kalau di pabrik helper, karyawan biasa, kepala kru atau group leader, supervisor atau pengawas. Cuman kalau di pabrik naik pangkat dan seragam doang. Kalau di sini nanti ada naik pangkat jadi manajer, naik pangkat lagi jadi senior manager. Setiap naik pangkat ada amplop dari perusahaan. Berikan kemarin juga saya dapat anak itu 3 hari yang lalu. Nah, cuma 1 pertama tanyakan Bu anak transfer order. Enggak, nanyakan Pak Adi order. Enggak, ini beli di mana ya teh? Sampai mana rumah, nggak ketemu. Ternyata begitu lihat website, naik pangkat dapat uang, ya. Kemudian ada reward ambasador. Nah ini yang saya bilang, motor gratis, mobil gratis, pajero gratis, rumah gratis, deposito gratis. Kalau kita deposito Bu, saran saya bikin kontrakan yang banyak. Bapak-bapak juga sama kalau nanti dapat depositonya 1,5 miliar. Bikin kontrakan setelah mungkin tahun ini. Ya, ada reward vacation atau umroh, hadiah jalan-jalan ke luar negeri. Yang kepingin lihat bencong cantik pergi ke Thailand.
yang kepingin belanja pergi ke Cina atau ke Singapura, ya, yang kepingin main salju ke Cina atau ke Turki. Waduh Pak, biayanya gratis. Ya saya sampai luar negeri itu nggak ada yang bayar, gratis semua. Kemudian umroh, saya sampai Mekah Madinah itu juga gratis, nggak ada yang bayar. Ini perusahaan luar biasa ya, tepuk tangan dulu buat desanya. Bagaimana cara dapatnya? Oke. Ini ya, syarat untuk dapat uang 20 juta beli motor. Syarat yang seharusnya itu poinnya itu dikiri 200. Dibagi harus terjadi penjualan 200 paket. Sumedang harus terjadi penjualan 200 paket. Harusnya, normalnya. Tapi perusahaan kasih promo, Bu Neng nggak usah 200 deh, 100 saja. Itu nanti kasih 20 juta buat Bu Neng. Habis begitu, ada promo lagi. Yang penting tembus tahun ini 50 paket saja sudah dapat. Jadi benar tadi tiba-tiba belanja 1 paket, bonus uang sudah masuk ya. Bu ini punya tabungan 1 poin. Sumedang ada orang belanja 3 paket, bonus sudah masuk, lagi dapat 3 poin. Yang diajak tiba-tiba ngajak temannya belanja 7 paket. Ini berapa 7? 1 sama 7. Nanti 7 itu ngajak lagi. Terjadi penjualan 15 paket. Poin ini nambah lagi 15 juta. Jadi kalau totalnya biji babi ada 50 paket penjualan, Sumedang terjadi penjualan. Nanti Bu Ning dapat WA, dapat email dari perusahaan. Selama Bu Ning Anda sudah menjadi New Brilliant Ambassador pertama kali di Indonesia. Pasti nanti sama yang muda jadi naon kita tengah isu itu isunya bunyi 20 juta kenapa terbeli motor. Bu, kalau beli motor jangan dihabisin. Beli motor 19 juta setengah atau 19 juta supaya ada sisanya buat apa? Bikin tumpeng nasi kuning, undang tetangga, tasakur bini mah. Nanti Bu Neng ditanya, Bu Neng, iya kan syukuran namun. Tuh ya, alhamdulillah saya mah dikasih motor gratis. Kok bisa begitu? Jangan mau Bu Neng, gak ada yang hoyok. Beres nanti, beres angkat, kurang ya, nanti ngobrol tukang hoyok motor gratis 1 bulan mirip sama kamu tamanan kantor itu doang, bukan itu. Nanti setelah 50 itu bertambah lagi 51, ada yang laki-laki itu ya. Nanti ketika bertambah lagi next jumlahnya harusnya itu 1000 paket, harusnya 1000 paket Sumedang baru dapat 150 juta. Ini promonya cuman 500 paket, tapi ada promo lagi. Perusahaan bilang asal tahun ini poinnya terkumpul 200 tiga dulu penjualannya 200 Sumedang. Bu Neng dapat email lagi selama Anda yang lebih start sama 150 juta. Beli mobil jangan habisin, sisain sedikit, terus apa lagi? Syukuran lagi, undang tetangga lagi, nanti tetangga nanya lagi, Bu Neng kasih syukuran lagi, woy. Alhamdulillah kamarnya syukuran kini motor. Ayo alhamdulillah ingin beli motor anak-anak tuh mobil alhamdulillah. Nah biasa itu ibu hoyok 1 bulan.
Ya, nanti setelah itu poinnya nambah lagi, kalau jumlahnya mencapai next 1.750 paket penjualannya, dapat WA lagi, dapat email lagi. Selamat Anda jadi big ambassador. Nanti lihat saldo besok bertambah 1,5 miliar. Buat apa? Buat beli mobil yang agak pantas. Pak, boleh nggak beli mobil 400 juta? Boleh. Sisanya buat apa? Buat umroh? Boleh. Sisanya sedikit buat apa? Syukuran riwai, ngundang tetangga. Barang siapa yang lagi bersyukur bertambah rezekinya, betul ya? Undang tetangga. Nanti tetangga lama-lama bingung. Aneh, mending mah tangahin punya motor gratis, mobilnya gratis, akhirnya mobil mobil gede Pajero. Lu kumaha eta gune? Bisnisnya lu kumaha eta teh? Ya kan? Kitos beres di rumah, kurang ngobrol. Nanti ada selamatan ngobrol. Pak Mai ibu mau lihat satu bulan lama, ajak ke sini. Ya, sudah berapa itu? 20 juta, 150 juta, 500 juta. Nanti bertambah lagi penjualannya. Kalau mencapai 5.000 pasang, nanti dapat transferan angka 109 yang disebut 1 miliar. Pernah tergabung 1 miliar? Belum. Itu kalau dibeli dapat bisa ngojek semuanya ya. Bu, nanti dapat 1 miliar. Misalnya, Pak, tetangga saya ada rumah bagus, mau jual cuma 700 juta. Nggak apa-apa. Beli 700 juta. Bisa berapa? Beli nggak buat biaya haji? Boleh. Boleh nggak buat bayar utang? Boleh. Sisain sedikit buat apa? Syukuran bedanya. Alhamdulillah, kata ustaznya. Sekarang mah mobilnya Bukne yang mobil itu, mobilnya Bukne yang Pajero. Alhamdulillah, ayo mah kayak rahasia saya punya. Itu rumah baru. Oke ya, nanti bertambah lagi penjualannya yang di Cipaduyut, yang di Sumedang. Ketika jumlahnya mencapai terakhir 15.000, dapat lagi 1,5 miliar. Iya mah bebas. Mantap. Yuk kita hitung jumlahnya. Apa yang bisa didapat selain bonus yang masuk ke rekening? Rewardnya doang. Motor 20 juta, mobil 150 juta, mobil 500 juta, rumah 1 miliar, deposito 1 miliar. Totalnya berapa? 3,17 miliar. Modalnya berapa? 1.850. Bisnis yang bisa menghasilkan begini 1.850. Itu murah apa murah banget? Murah apa murah banget? Kalau Anda dapat 3 miliar 170 juta, hutang Anda lunas tidak? Lunas tidak? Bisa umroh sama keluarga tidak? Anak bisa sarjana tidak? Bisa beli rumah tidak? Bisa haji tidak? Aplaus untuk semua. Oke. Nah ini nanti selain proyek itu ada poin untuk dapat motor dan sampai mobil rumah. Ada poin juga yang hadiahnya adalah piknik luar negeri atau umroh. Pak, dari mana poinnya? Gak usah gede-gede bu. Misalkan teman Cipaduyut, bu, iya, lipstick teh habis atau skincare saya habis, bisa nggak beli 1 biji aja? Berapa 1 biji? Kalau bukan member harganya 250.000. Kalau member cuma 175.000.
25.000. Maka teman Anda dibanding beli 1 biji, Bu Ning dapat 1 poin. Yang di Sumedang, Bu Ning waktunya mumpuk sawah, beli berapa? Alah, buat lahan aja beli 4 biji saja. Beli 4 biji, Bu Ning dapat 4 poin. Yang belanja bukan Bu Ning kan? Nah itu kalau jumlahnya nanti dikirimnya 100 dibagi 100, Sumedang ke 100, nanti Bu Ning diajak jalan-jalan ke luar negeri. Jadi mau mengendarai ya. Tapi kalau jumlahnya mencapai 500, ada yang belanja 500 box, di Sumedang 500 box, maka Bu Ning dapat tiket umroh gratis. Masya Allah. Mau tidak? Berapa modalnya? Murah apa murah banget? Murah apa murah banget? Lanjut. Oke, Bapak Ibu ingat, saya akan kembali. Apakah Anda masih kepingin lunas utang? Apakah Anda masih kepingin punya rumah yang lebih layak? Apakah Anda kepingin umrah bersama keluarga? Kuncinya satu, Anda berani tidak mengeluarkan uang 1.850.000. Saya dulu waktu diajak sama Pak, lagi nggak punya uang, diajak bisnis ini, yang kebayang sama saya apa? Hutang saya lunas, lamun sukses. Punya enek, punya brio, pakai mobil bisa dibuka umurnya. Jadi kalau luar negeri, bisa ke Mekah. Begitu siapa yang mau daftar? Uangnya keluarga kita. Daftar jangan. Kalau daftar, kalau sukses, saya bisa kayak gitu. Tapi kalau saya dapat uang, gitu ya. Akhirnya Bismillah saya ikut. Dan akhirnya semua impian saya terwujud. Kalau seandainya waktu itu saya tidak berani memutuskan, Bismillah, ini uangnya saya belanja, kira-kira hari ini kehidupan saya berubah atau tidak? Kalau waktu itu saya tidak berani mengatakan, yes, saya ikut, kira-kira kehidupan saya saat ini berubah tidak? Jadi yang membuat saat ini saya bisa lunas hutang, bisa punya motor, punya mobil, punya rumah, bisa umroh, bisa jalan-jalan luar negeri, bukan karena saya hebat, tapi saya punya keberanian memutuskan ketika ditawari seperti ini. Jadi sukses hanya butuh satu kata, berani. Betul apa? Berani. Betul apa? Berani. Betul apa? Berani. Jadi kalau mau hutang lunas, kuncinya harus apa? Berani. Kalau mau punya mobil, mau rumah gratis, kuncinya apa? Berani. Kalau mau umrah bersama keluarga, kuncinya apa? Berani. Gak ada berani, gak ada sukses. Sukses di bisnis ini tidak perlu pendidikan Anda, tidak perlu Anda pintar ngomong atau tidak perlu Anda punya bikin pada bisnis atau tidak. Kami hanya butuh Anda berani. Oke. Yang berani katakan saya. Yang berani berubah ini katakan saya. Baik, sekalian, semoga ini inspirasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada Ibu Saudara Sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa meriah, mentor kita sangat luar biasa itu. Kalian tahu itu uang-uangnya dan sekarang uangnya dibayar besar, besar banget. Luar biasa ya, kita perusahaan ini sendiri, produknya ada, tapi bukan berarti kita harus kayak sales ya, jualan-jualan. Tapi itu kita ada online dan juga offline-nya. Nah,
lainnya saja untuk persingkat waktu. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah, umur saya 16 tahun, nama saya Brenda Lana, dan berkat bimbingan yang luar biasa berhasil meraih 6 motor cash, 2 mobil cash, senilai total setengah miliar, dan sebentar lagi menuju Pancoran dan Maksuri. Pastikan jika ingin sukses hadir di SRJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junjun Egi, domisili Cimahi. Alhamdulillah di KTPS ini saya baru mendapatkan motor 1, mobil Leo 1. Mudah-mudahan segera ke yang berikutnya ya, yang 500 juta. Amin. Gitu ya. Dan semuanya pokoknya yakin dengan impiannya, ikuti arahan mentor, insya Allah semuanya terwujud. Ya, menjaga wajah siapa yang bersungguh-sungguh pasti sampai ya. Itu yang saya bisa berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Kenalkan, nama saya Triadi, asal dari Kabupaten Pangandaran, sekarang tinggal di Bandung. Waktu itu hijrah ke Bandung awalnya pernah kerja, jadi pernah merasakan dibayar kurang dari 100.000 per hari, luar biasa. Bilangnya masuk kerja jam 7 pulang jam 4, nyatanya setengah 7 harus sudah di kantor, bahkan pulang-pulang maghrib karena briefing dulu. Oh begini cara, oh begini rasanya kerja, luar biasa pokoknya. Jadi apapun yang Bapak Ibu rasakan, saya juga pernah merasakan, dan saya bersyukur ketemu program Brilian ini luar biasa. Walaupun dulu saya kayak tiang listrik Bu, ibaratnya kalau nggak ditanya itu nggak akan ngobrol gitu, harus ditanya dulu. Itu dulu saya orangnya. Tapi karena masuk program ini, karena di program ini ada mentornya, karena di program ini ada sekolah bisnisnya, yang tadinya Triadi bukan siapa-siapa, hari ini Triadi juga merasakan mendapatkan 6 motor 2 mobil. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Apa kabar? Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Muhammad Reza. Latar belakang dulu hanya sebagai karyawan biasa, punya pekerjaan sampingan menjadi driver taksi online. Sabtu Minggu punya pekerjaan lagi, ngurus usaha wedding organizer. Jadi satu minggu mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus. Dengan tujuan ingin bisa membeli rumah, tapi dulu niatnya nyicil. Jadi dulu pengen nabung 100 juta untuk DP rumah, tapi 6 tahun saya bekerja seperti itu, bukan tabungan yang menumpuk, malah sampai terlilit hutang riba sebesar 100 juta. Singkat cerita, alhamdulillah menjalani kehidupan pusing waktu itu karena sudah capek ya. Hutang gak selesai-selesai. Singkat cerita ditawarkan uang ini sama teman kuliah. Saya duduk paling belakang, berbicara apa kabar, orang sebelah saya jawab merdeka dengan semangat. Saya bingung, ini acara apa, Agustusan atau apa? Tapi ternyata ketika saya mempelajari sampai di akhir, saya melihat ada harapan dan peluang untuk bisa melunasi hutang di peluang ini. Dan saya tidak berpikir lama, Bapak Ibu, 2 hari setelah penjelasan mengikuti acara ini, saya putuskan untuk bergabung di usaha ini. Tapi jujur, karena waktu itu sedang terlilit hutang riba, sedang minus-minusnya, saya kebingungan untuk bergabungnya harus gimana, karena tidak punya uang sama sekali. Barang-barang di rumah udah pada dijual untuk menutupi cicilan hutang. Emas kawin yang istri udah saya jual juga untuk menutupi cicilan hutang. Akhirnya diskusi sama istri, ya sudah, saya ikhtiar waktu itu pinjam ke beberapa komunitas Grab, teman-teman saya ada 20 orang mungkin. Alhamdulillah Bapak Ibu, tidak ada yang ngasih pinjam 1 pun. Sedih lah Bapak Ibu ya. Tapi saya tidak menyerah dengan keadaan.
karena keinginan saya besar, karena tekad saya besar untuk gabung ke usaha ini agar bisa lunas hutang, agar bisa membeli rumah secara cash. Alhamdulillah dapat pinjaman dari om saya waktu itu sekitar 8 juta. Saya ambil yang paket reguler. Bapak Ibu beruntung hari ini dijelaskan paket brilian. Saya gabung waktu itu yang paket reguler 8.350.000. Bapak Ibu kalau ambil reguler di usaha ini cuma 5.350.000, lebih murah. Ketika saya bergabung, jujur saya pun bingung harus seperti apa menjalankan bisnis ini. Cuman mentor saya bilang, pokoknya tugas Kang Reza cuma mengundang aja ke sini, undang aja ke sini bawa orang. Wah, saya pikir dulu aja saya ngajakin orang yang negatif aja gampang, apalagi yang positif, betul nggak? Akhirnya saya undang satu persatu teman-teman saya ke sini. Alhamdulillah Bapak Ibu 3 minggu di awal bonus saya mencapai di 8.700.000 rupiah. Singkat cerita di mentor hebat di usaha ini, alhamdulillah prestasi yang saya dapat baru 4 motor cash 20 juta dan mobil 150 juta baru dapat 2 kali. Mohon nanya segera meraih yang 500 juta sama 1 miliar. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan sama Bapak Ibu di sini adalah apa? Yang terpenting bukan harus paham dulu, harus ngerti dulu bagaimana cara menjalankan usaha ini. Yang terpenting Bapak Ibu melihat di usaha ini ada harapan, ada peluang. Yang penting Bapak Ibu yakin jalankan usaha ini, suatu saat Bapak Ibu akan merasakan apa yang kami rasakan, Bapak.